Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data pasien testing HIV. Yang pertama, teman-teman buka aplikasi SIHA offline seperti ini. Jadi yang dibuka adalah SIHA offline ya, karena di sini tidak ada tulisannya online. Yang kedua, teman-teman login menggunakan username layanan masing-masing. Di sini saya menggunakan contoh saya salah satu layanan di Kota Pasuruan. Nah, jika sudah masuk seperti ini, masuk di halaman home, teman-teman langsung klik form, kemudian layanan KT, karena di sini kita akan menginput data testing HIV, maka yang kita input adalah layanan KT, kemudian klik formulir KT. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah formulir konseling dan testing HIV yang harus kita isi. Di sini kita memiliki dua kategori. Kategori yang pertama adalah KTS dan yang kedua adalah TIPK. Jadi KTS ini merupakan pilihan kategori ketika teman-teman menginput data jika pasien tersebut merupakan pasien dari kelompok berisiko seperti WBP atau warga binaan pemasyarakatan, kemudian LSL laki-laki seks dengan laki-laki, kemudian WPS wanita pekerja seks atau kelompok berisiko yang lain. Sehingga jika teman-teman menemukan pasien dengan kelompok berisiko tersebut, yang dipilih adalah pilihan kategori KTS. Namun, jika pasien yang teman-teman ingin masukkan datanya adalah pasien yang memiliki infeksi oportunistik seperti kandidiasis, diare, dan atau ibu hamil, maka dimasukkan ke dalam kategori TIPK, seperti itu. Namun, di kategori TIPK ini tidak bisa menginput dua kali dalam satu nama. Dalam arti ketika nama tersebut sudah pernah di testing HIV dan sudah pernah dimasukkan ke dalam SIHA, maka nama tersebut tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam kategori TIPK. Jadi TIPK ini hanya bisa dimasukkan satu kali saja. Ketika teman-teman sudah pernah memasukkan tapi memasukkan lagi ke dalam kategori TIPK, maka data tersebut tidak akan bisa disimpan dan akan muncul tulisan keterangan bahwa data tersebut sudah pernah diinput. Solusinya bagaimana? Solusinya jika ada satu nama yang di-testing lebih dari satu kali, maka dimasukkan ke dalam kategori KTS, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh memasukkan satu data ibu hamil yang dites di Kota Pasuruan, kayak gitu. Tapi ini datanya data nggak real ya teman-teman, karena sebagai contoh saja. Jadi karena ibu hamil, sehingga pilihan kategori yang akan saya pilih adalah TIPK. Maka diklik kategori TIPK. Setelah itu kita tinggal masukkan data yang sudah ada di ikhtisar keperawatan ke dalam form ini. Sebagai contoh, tanggal kunjungan saya anggap tanggal hari ini 2 Maret 2022. Kemudian nomor rekam medis disesuaikan dengan nomor rekam medis yang ada di layanan teman-teman. Kemudian nomor registrasi. Nah, nomor registrasi ini merupakan nomor nama, 4 huruf nama, boleh nama depan atau nama belakang. Kemudian tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Ini juga sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian NIK bisa diisi sesuai dengan NIK masing-masing. Ini saya acak aja. Contohnya seperti ini, kemudian namanya, misal namanya ada Sitiwati, gitu ya. Alamatnya mana, dituliskan. Kemudian pilih provinsi, Jawa Timur, kabupatennya dipilih. Nah, kemudian di sini ada ketentuan nama ibu kandung. Nama ibu kandung tidak ada tanda bintang, tandanya tidak wajib diisi. Namun, untuk data pasien anak, testing anak, teman-teman harus mengisi juga ya nama ibu kandungnya. Kemudian jenis kelaminnya, status perkawinan,
kemudian tanggal lahir, status kehamilan, karena di sini hamil anggap saja trimester 2. Kemudian jumlah anak kandung, jika diketahui silakan diisi, jika tidak diketahui boleh tidak diisi. Umur anak terakhir juga sama. Kemudian pendidikan terakhirnya, ini saya anggap saja SMP. Pekerjaannya saya anggap saja ibu rumah tangga. Kemudian apakah klien punya pasangan tetap, pilihannya iya. Kemudian tanggal lahir pasangan, jika diketahui boleh diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Status HIV pasangan, jika diketahui boleh diisi, jika tidak diketahui boleh diisi, tidak diketahui. Kemudian status kunjungan, karena ini ibu hamil maka dirujuk. Kemudian status rujukan dipilih dari kader atau lain-lain ya, kader kesehatan. Kemudian apakah pasien tersebut merupakan WBP? Jawabannya tidak. Kemudian tanggal pemberian informasi. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan juga, di sini tanggal kunjungan, tanggal pemberian informasi, dan tanggal-tanggal yang lain itu harus sama. Jadi tanggalnya adalah tanggal hari ini, 2 Maret 2022. Pernah testing HIV sebelumnya, karena ini belum pernah, jadi saya isi tidak. Kemudian penyakit terkait, karena tidak ada maka tidak saya isi. Kemudian kesediaan tes, saya isi iya. Kemudian tanggal tes HIV juga harus sama dengan tanggal-tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 2. Kemudian jenis tes HIV, saya di sini pilih rapid test. Kemudian R1-nya hasilnya non-reaktif. Dan saya menggunakan reagen, contohnya SD Bioline. Kemudian tindak lanjut TIPK, saya pilih ke rujuk ke konseling. Seperti itu, karena hasilnya non-reaktif. Kemudian selanjutnya tanggal konseling, hari ini juga tanggal 2 Maret. Kemudian terima hasil, kita klik iya. Dikaji gejala TB juga iya. Jika ada kondom yang diberikan maka ditulis, jika tidak ada tidak usah dimasukkan. Kemudian nama petugas, di sini diisi nama petugas yang menginput data atau RR masing-masing layanan. Ini saya anggap diri saya sendiri ya, contohnya. Kemudian status layanan, karena ini saya pakai akun rumah sakit, maka saya isi rumah sakit, dan jenis pelayanannya klinik menetap. Jika sudah selesai semuanya di input, silahkan dicek ulang dari awal sampai akhir, apakah ada data yang terlewat atau tidak. Jika semua sudah dipastikan benar dan tidak ada data yang terlewat, maka diklik simpan. Oke, nah jika selesai seperti ini, teman-teman langsung bisa cek data yang sudah kita masukkan tadi di sini, klik export, kemudian data individu TIPK, karena tadi kita masukkan TIPK. Kemudian tadi kita memasukkan bulan Maret, jadi kita klik Maret tahun 2022 dan load. Nah, di sini sudah ada satu pasien atas nama Wati yang tadi kita input. Seperti itu. Untuk mengecek hasilnya bisa diklik report, kemudian data KT dan KT edit. Seperti biasa, ini bulannya kita atur dulu, tahunnya juga kita atur dan load. Oke, kita cek di sini sudah ada satu data masuk yang tadi kita input. Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih.